Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Wahyudi, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Sambas, akan menyampaikan diseminasi atau pengimpasan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk materi yang akan saya sampaikan, yaitu budaya positif. Nah, mungkin semua Bapak Ibu sudah tahu budaya positif. Kalau kita artikan secara umum, mungkin sudah banyak yang mengerti kalau budaya itu apa, positif itu apa. Mungkin saya perlu tahu untuk Bapak Ibu sekalian, budaya, Pak Jun, budaya menurut Pak Jun, kalau budaya itu apa pengertiannya? Menurut saya, kalau budaya itu adalah kebiasaan yang sudah ada dari sejak lama atau sejak zaman pendahulu. Oke, kebiasaan yang sudah ada dari sejak lama, dari dahulu gitu ya. Oke. Kalau ibu-ibunya budaya, ada yang lain? Sampai. Ya, silakan. Kebiasaan sejak zaman dahulu yang sudah ada dari dahulu dan sulit untuk diubah. Oke. Itu budaya ya. Kemudian positif. Nah, positif kita tahu, positif berarti yang baik ya, hal-hal yang baik. Oke. Jadi di sini ada budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kalau tadi kita secara umum budaya ya kebiasaan ya kan yang sudah ada dari sejak dulu, sebelum-sebelumnya sudah ada. Kemudian tadi memang sulit untuk ditinggalkan gitu kan kebiasaan tersebut. Nah, kaitannya dengan budaya positif di sekolah seperti yang ini tadi kita bacakan. Jadi untuk siswa ya menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini ya Bapak Ibu ya, untuk budaya positif di sekolah. Jadi nilai-nilai, kemudian kebiasaan di sekolah seperti itu. Selanjutnya, perubahan paradigma ini untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ini. Nah, ini ada suatu permainan lah ya istilahnya, permainan percobaan. Judulnya cobalah buka.
Jadi ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda ada A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, misalnya Pak supir dan Pak Reki. Nah, jadi satu mengepalkan tangannya nanti. Kemudian yang satunya tugas B, yaitu rekannya nanti, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadrik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu. Ya. Dicoba. Nah, mungkin berpasangan. Pak Jul berarti seorang Pak Rio harus saja pas Bu Persela dengan Pak Reki. Tapi kan jadi siapa yang nak ada kok? Ya keluar pas sama-sama. Misalnya Pak supir A, berarti Pak Reki B misalnya kan, atau berdua supir dengan dia ya. Jadi nanti dipikirkan satu contohkan misalnya di kepalan Bapak Ibu tuh menyimpan misalnya kunci oto, misalnya ya. Jadi pura-pura aja lah menyimpan hampir di situ yang paling berharga. Terserah Bapak Ibu, kok ngapain misalnya stok yang A atau F. Nah A di sini dikatakan ia paling berharga. Jadi mempertahankan yang ada di kepalanya. Nah, sedangkan kawan yang B, ia merayu, pokok dengan segala cara. Bagaimana bisa melakukan ke B, ya? Kayak A tuh B, supaya bisa bukakan ke kawannya. Apa sih sebenarnya yang dipegangnya, yang dirahasiakannya, ya? Atau pun nyaman boleh pakai tulis ke atas ya iya, atau kayak ditulis di sini Intan misalnya kan, di sini misalnya kan, nggak boleh. Oke, gimana pasangannya itu? Silakan Bapak Ibu, kita coba kan. Main nanti kita lakukan. Kita jawab pertanyaannya. Jadi tergantung Bapak Ibunya lagi bagaimana, silakan nanti. Ya. Dan pokoknya A tugasnya mempertahankan, B tugasnya merayu. Nah, benar terayu bagaimana nanti dan seterusnya lah. Ya, kita coba kan, ya. Oke, gimana pasangannya Dok? Silakan dimulai. Pak Sabri dengan Pak Joko, dua. Pak Sabri dengan Pak Joko, Pak Jul dengan Pak Rizky, Bu Yus dengan Bu Juliana, Bu Marsa dengan Pak Reki. Silakan dicobakan sesuai dengan instruksinya. Kita cobakan. Boleh tulis apa? Satu M kok. Apa Jul? Wah. Ada di tulis.
paling berharga ya. Kemudian B merayu, pokoknya gimana bisa melihat di kepala kawannya ya. Nah, tergantung caranya aja lah kawannya. Coba. Ayo, silakan Bapak Ibu dicoba sekarang. Dengan bahasanya ngomong, dirayu. Masing-masing, ayo. Langsung ya, langsung. Siapa yang A? Yang A Pak Supir, oke Pak Sak, dulu A, oke. Nah, Pak Rizky dulu A. Yang A, Bu Marcela A, Bu Yus A. Oke, gantian coba. Oke, kita mulai. Waktunya 30 detik kan? Hanya ya kita sekitar setengah menit saja ya. 30 detik saja untuk merayu. Silakan kita mulai dari Sekta. Kalau udah gantian. Yang A tadi jadi B, B jadi A. Ya. Gantian kalau udah. Oke, udah ya. Sekarang kita coba jawab pertanyaan berikut ini. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Gimana? Ada yang membuka? Ada yang membuka. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, berarti yang tidak membuka dulu, coba. Yang tidak membuka. Apa alasan tidak membuka? Nah, Pak Sapriadi. Alasannya tidak membuka? Karena itu saya anggap sebagai pribadi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Privasi ya, yang tidak boleh diketahui orang lain, seperti itu ya. Berarti tetap mempertahankan. Oke. Berarti tadi ada Pak Super membuka, terbuka berarti buka. Alasannya saya kepalanya bagus tawaran yang menggiurkan dibandingkan dari yang saya kepalanya lebih bagus.
Oke, Pak Super membuka kepalanya karena yang menawarkan itu lebih besar, menggiurkan, nah dibandingkan yang ada di kepala beliau, ya. Oke, itu alasannya. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Tadi, menutup tak? Menutup, ya kan? Pertama menutup ya. Oke, mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Supaya tidak diketahui orang lain, supaya tidak bocor rahasianya, ya, itu ya. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Diri sendiri. Setelah tadi ada negosiasi, rayuan, bujukan, berarti yang membuka siapa yang menentukannya juga sama juga ya. Berarti kan diri sendiri juga yang membuka kepala tangan ataupun yang menutup. Berarti tergantung diri sendiri. Oke. Nah, dari permainan tersebut selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu nah inilah menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita sendiri memegang kontrol atas kepala tangan kita itu, bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, jadi tidak ada yang bisa. Ya, sebenarnya walaupun dirayu dan seterusnya tadi itu adalah murni dari kita sendiri menutup atau membuka. Di sini sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Tadi Pak Supir kan kebutuhan dasarnya karena yang di kepalanya hanya 1.000 dikasih tawaran 1 juta dibuka. Karena Pak Supir membutuhkan kan seperti itu ya. Jadi yang mau gara-gara siapa? Bukan gara-gara yang merayu, tapi memang ya dirinya seorang. Ya, Bapak Ibu ya, inilah pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara. Jadi anak-anak kita itu pada dasarnya sudah punya potensinya masing-masing, punya sesuatunya, dasarnya dari anak-anak udah ada. Nah, tugas kita guru apa? Hanya mengarahkan. Nah, kita paksa anak sedemikian rupa, kau akan harus tepat waktu. Kau kerjakan soal anak, kerjakan. Kalau anak-anak iya memang dari dasarnya tidak punya, ya tidak akan bisa. Nah, inilah pemikiran KHD yang coba kita angkat dan kita lakukan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pertanyaan tadi aman? Oke, apa? Sudah ada kanan masih?
Oke. Selanjutnya kita masuk ke perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini perubahan paradigma teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon teori. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, stimulus respon, pemaksaan Anda pada saat butuhkan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konvensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keenam, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang. Ya, bisa dilihat. Ini perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Selanjutnya, apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terperintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tarinya ke sini Bapak Ibu.
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal ada ini eksternal internal ya. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini yang internal ya. Yang internal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini teori motivasi perilaku manusia. Pertama internal dari diri kita sendiri. Kemudian eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang coba kita rubah paradigmanya. Jadi dari internal, eksternal menjadi motivasi internal, tujuan disiplin positifnya. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia seperti ditunjukkan gambar berikut ini. Yang pertama, cinta kasih atau diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar kita, ingin diterima, ingin dicintai, ingin kesenangan, ingin kebebasan, kemudian penguasaan, ya, merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian survival ya. Nah, ini ada contoh kasus misalnya dari Ibu Eni, guru wali kelas 9A di SMP Sinarjaya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Ahmad. Beberapa anak di kelas 9A telah datang padanya dan mengeluhkan Ahmad yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Eni, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ahmad melakukan hal itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Eni sebaiknya mencari tahu alasan Ahmad melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Ahmad. Apabila jawaban Ahmad karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Makanya tadi dia minta kan. Apabila jawaban Ahmad karena ia senang temannya jadi memperhatikannya, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhannya untuk diterima, bahasanya cari perhatian. Selanjutnya, apabila jawaban Ahmad karena dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Jadi pengakuan atas kemampuan. Jadi dia hebat dari kawan-kawannya. Ya. Apabila jawaban Ahmad karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi tidak mau lauk ayam terus-terus, lauk ikan atau telur asin,
dan sebagainya. Apabila jawaban amat karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi pun anak-anak kita pun merasa tidak bersalah, suka nak merajakan orang, nah ini ya. Jadi dia senang, memang suka nak merajakan. Ganggu misalnya Pak Supir ya kan, nah kan awak ya kan, itu merupakan kesenangan. Nah disinilah kita menerapkan konteks ya, disiplin positif. Jadi bukan berarti anak ketika melakukan kesalahan udah langsung kita vonis ya. Jadi kita lihat dulu alasan-alasannya seperti apa yang mendasarinya berbuat seperti itu ya. Nah dari situlah nanti terdapat 5 posisi kontrol guru. Ini yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat nanti posisi Bapak Ibu selama ini di mana? Ya, apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Oke ya, kita lihat videonya untuk penerapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu ditonton terlebih dahulu video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah, Pak. Aku udah dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya lah, masa saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi marah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya,
Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan maklumi kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang panik murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidak yang mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Hebat. Ya ini salah satu materinya penerapan segitiga restitusi ya. Jadi tergantung masalah yang kita hadapi besar kecilnya. Jadi tadi sudah dicontohkan, Bapak Ibu sudah melihat dalam penerapan segitiga restitusi di mana posisi kontrol adalah posisi manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, posisi yang paling ideal ya, posisi manajer. Nah, ya. Kalau saya itu sampai ke sini ya. Untuk kontrol, mungkin kebanyakan kan penghukum, membuat rasa bersalah, bisa teman kebanyakan ya.
Nah, dari motivasi, ya, ada eksternal, kemudian intrinsik, dari identitas gagal menjadi identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol negatif menjadi positif, dan kontrol diri. Ini contohnya misalnya penghukum, ya. Kalau penghukum, guru berbuat itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Untuk sampaikan, ya, penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, ia berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam, membuat orang merasa bersalah, ya. Kapak-kapak saya dari kita, ya kan? Itu nah bolehnya bahasa ke saya, ya. Jadi ya contohnya kalau misalnya kita membuat rasa bersalah. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, syukur ya masa di bapak, nah syukur masa di ibu tuh ya, aku susuk saya kayak gini, nah gitu, ya. Jadi kita membuat siswa kita sebagai teman. Jadi ada pegangannya, jadi berkawan dengan Bu Juliana misalnya kan, dia berkawan dengan saya lah, ya. Dengan Pak Wahyu, jadi dia tak bisa apa kan, karena ada kawan ini, ya. Tapi musikan, dia tak bisa PKP, gitu. Iya, dianggapnya pembela seperti itu. Ini yang teman. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Di pemantau dilihat anak itu, misalnya tadi kita pakai, berarti itu berubah dah. Nah, setelah kita nasihati, masih tidak ada melakukan kesalahannya, ya. Kalau manajer seperti tadi, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini. Kemudian kalau guru berkata, oh tadi udah contoh sekali ini, kalau kamu tidak menyukainya, saya akan bla 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 bla. Ini kalau yang penghukum. Kalau nak ngerjakannya 1 kali putaran lapangan, ya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu tadi saya contohkan, ya. Sudah. Kemudian teman lakukan untuk bapak, diolah demi bapak, demi ibu, iya, cepat selesaikan, bantu bereskan. Kalau memantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Contohnya ini kalau memantau, kan tahu apa peraturannya. Nah, ya. Kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini dari hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kemungkinan kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Ini posisi manajer, posisi paling ideal, ya. Hasilnya, kalau penghukum itu pemberontak, pendendam, kemudian menyalahkan orang lain. Kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, kemudian menyangkal, berbohong. Kalau teman, ketergantungan. Kalau pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Kalau posisi manajer, menguatkan watak atau karakter. Selanjutnya, kalau murid berkata, saya tidak peduli, itu pada posisi penghukum. Maafkan saya. Kalau murid berkata, ada pembuat rasa bersalah. Kalau teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Kalau pemantau, saya akan dapat
manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan bla bla bla. Nih. Kemudian dampak pada murid, kalau penghukum mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Nih penghukum. Selanjutnya, yang kedua, membuat rasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Selanjutnya yang ketiga, teman tergantung, kemudian tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Puji kawan tadi, puji guru. Nah, ya. Kemudian posisi pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kontrol. Yang kelima, manajer mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, kalau penghukum murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini 5 posisi kontrol dan perbandingannya, Bapak Ibu sekalian. Pernyataan-pernyataan, kemudian siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Nih, contoh pernyataan-pernyataan. Kamu tidak pernah melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak. Tuh teman, apakah kamu mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, ini contoh pernyataan-pernyataan di posisi kontrol. Jadi ketika kita melakukan atau mengatakan saya kecewa tanya saya dengan kamu, kan? Ini membuat rasa bersalah. Nah, inilah posisi-posisi kita, ya, posisi-posisi kontrol. Nah, kebanyakan kita di mana? Oh, ibulah yang menilainya ya sendiri. Selama ini kita berada di mana, ya? Kalau manajer saya kayaknya, ya. Nah, dia dapat 100 manajer itu boleh, kan? Ya, ini. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di budaya positif itu ada lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosden 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya misalnya ini membuat kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas.
Misalnya kesepakatan kelas, masuk kelas tepat waktu, kemudian mendengarkan penjelasan guru, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, berbicara yang sopan dan baik, kemudian saling membantu, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Itu contoh kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelasnya dibuat di kelas ya, yang coba kita sepakati seluruh siswa. Jadi kalau bukan peraturan, bukan dari kita. Jadi dari semuanya. Antara wali kelas dengan siswanya gitu. Ya, antara wali kelas dengan siswa atau kita guru. Oke, jadi ini ya kesepakatan kelas. Contohnya, kalau keyakinan kelas, kami akan menjaga bla 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 gitu ya. Ini merupakan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas tadi masuk kelas tepat waktu. Nah ini. Jadi kesepakatan yang disepakati di kelas, misalnya wali kelas atau tadi kita selaku guru setiap masuk mata pelajaran baru misalnya kita buat kesepakatan kelas seperti ini ya. Kalau keyakinan kelas siapa yang pakai Pak? Meyakinannya siapa? Ya, siswa sendiri meyakininya. Jadi keyakinan kelas itu mereka yakin gitu, Pak, kami akan menjaga kebersihan. Nah ini, jadi dia siswa yang meyakini saya atau kami akan datang tepat waktu. Misalnya seperti itu ya. Jadi membuat kesepakatan kelas bebas. Intinya tadi syarat-syaratnya ada ya. Jadi bukan kita yang mengaturnya, bukan guru. Nah, lanjutan yang tadi segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Oke, dari tiga ini. Misalnya ini contohnya segitiga restitusi. Jadi pertama sekali itu menstabilkan identitas terlebih dahulu, ya. Kita stabilkan identitas dulu. Misalnya setiap orang pernah melakukan kesalahan, tadi kan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu, bapak juga pernah melakukannya, melakukan kesalahan tersebut. Nah ini, jadi distabilkan, maksudnya ditanamkan lah dulu. Ya. Jadi misalnya langsung pulang, langsung mengarahkan, langsung memberikan hukuman gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi alasannya mengapa melakukan tersebut, dengan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi validasi dulu terlebih dahulu tindakan yang salah. Kira-kira yang kamu buat tadi betul atau salah, ya divalidasi. Kemudian barulah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bisa tidak menanyakan keyakinan tersebut? Anak melakukan apa yang telah diyakininya. Saya akan begini begitu dan sebagainya, misalnya kan anak tersebut.
Oke ya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan. Gimana? Lanjut? Lanjut dulu ya. Oke, kita masuk ke ini tadi 5 posisi kontrol tadi yang kita bahas. Tadi ada di contoh segitiga restitusi tersebut menerapkan posisi kontrol manajer. Nah, kalau ini kita perhatikan nanti kita lihat ini contoh 5 posisi kontrol mulai dari hukum sampai ke manajer ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali aku jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu kalau ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu.
Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, Tiwi ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Gimana nih Bapak Ibu? Posisi mana? Pak Supir, posisi mana Pak Supir? Secara video tadi sih memang manajer, cuma siswa tersebut bukan sebagai keterlambatan, ya kan posisinya tadi kan sekali mungkin Pak Edi, untuk sekali kan Berkali-kali. Sering. ya alasannya Ya, terlambat nah, ya. Jadi, Pak Supir, posisi mana? kemudian pertama manajer. Nah, mungkin
selama ini selamat dia dan kecewa. Tadi kan alasannya Selama jadi manajer gitu. sisanya manajer. Nah, selama jadi manajer atau gimana ya? Dan selamanya dalam posisi keterlambatan tunda ini saya pribadi. Ujul, itu siapa Ujul tadi? Kalau dia 3 kali video ya, memang harus sebenarnya bagus. Cuma misalnya diperlukan ke orang-orang nggak bisa instrumen ini ya kan, karena keterlambatan di bangun tidaknya ini alasan tertentu. Banyak kalau dia belajarnya sering sampai lama alasan dia terlambat, jadi bagus gitu ya. Tapi kalau sebenarnya karena main dia kadang-kadang depan, kita saling bantu membimbing yang lebih baik kan. Ingatkannya ada yang bisa diingatkan dengan pelan seperti ya tadi, ada yang bisa diingatkan pakai istilahnya pakai ancaman atau dapat hukuman dia tadi istilahnya dia sesuaikan dengan orang-orang dia tak bisa disampaikan gitu ya. Biar sesuainya macam mana itu. Ya. Ada lagi kan? Mungkin Pak Rizky, gimana Pak Rizky? Mungkin pemantau. Pemantau. Sekarang berada di posisi pemantau kalau kasusnya dia. Ya. Pak Rizky pemantau, Pak Joko? Hah? Teman. So, Pak Jul? Pemantau. Pemantau. Pak Sab? Pada berusaha ke manajer, Berusaha ke manajer. berusaha ke anak. Ya. Kalau Pak Rio? Kalau kasih telepon, masih paling ideal manajer. Paling ideal. Sektor masih belum bisa. Ikut posisi apa Pak Rio? Nanti mudah-mudahan ke manajer. Manajer. Pak Reki? Tungku posisinya. Bu Man? Nggak nonton Bu Retmi. Tergantung ya dari hukuman. Kalau Bu Yus tergantung siswanya, atau tergantung kesalahannya, kondisi, ya. Oke ya. Jadi dari tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan video 5 posisi kontrol, ya. Iya contoh Bapak Ibu ya, contoh posisi penghukum seperti apa, posisi yang kedua posisi membuat rasa bersalah seperti apa, posisi teman, posisi pemantau, dan terakhir posisi manajer, ya. Nah, yang ideal memang posisi manajer. Nah, tergantung kendaraan ke gimana ke, ya. Cara menanganinya memang di posisi manajer. Ini yang paling ideal. Nah, kita kembali lagi, kita tidak bisa langsung ya sesuai kondisi sebenarnya. Menerapkannya langsung sesuai kondisi, ya. Bisa aja langsung tadi 1, bisa 3, bisa posisi 4 atau 2 atau 5, ya. Nah, yang menjadi permasalahan nanti adalah di hukuman di situ tadi. Jadi ada berbentuk verbal dan fisik. Jadi misalnya nyuruh siswa lari 2 kali lapangan bola, misalnya kan 5 kali lapangan voli atau basket misalnya, itu adalah sifatnya hukuman yang fisik atau verbal, yang tentang perasaan lah, ya. Bahasa kita nyumpahin siswa, ya kan, ini supaya jarak. Nah ini dan fisik itu lari tadi ini. Nah nanti dari sini
secara diturutkan secara pribadi kita memang ya dihukuman sih ya. Menurut kita ia efektif mujarab. Ya. Cuma hasilnya di sebaliknya tadi baca tadi ya. Nah, efeknya di belakangnya sebenarnya. Nah, nanti bicara lagi kami kayak dolok gitu dan sebagainya. Nah, ya tadi yang di perbandingan ini kayak dolok kan gitu. Nah, kayak dolok itu bahasa ini yang sering kita jadikan tameng gitu ya kan. Nah, kalau menurut KHD tadi KHD Dewantara ya kuadratnya menurut zaman. Nah, zamannya anak sekarang beda dengan zamannya ya zaman dahulu ini ya. Nah, dari hal tersebut tadi kita udah dapat tahapan segitiga restitusi. Jadi cara kita untuk menstabilkan identitas ya. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa misalkan ini, Bapak ingin atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, begini. Ini menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan identitasnya. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini validasi tindakan yang salah. Kemudian barulah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini contoh dari penerapan segitiga restitusi ya. Jadi diharapkan kita selaku pendidik ya memang yang tadi posisi kontrol yang kelima yang ingin kita capai. Nah, memang tidak semudah seperti yang teori tadi ya. Posisi kontrol tersebut kita berada langsung di posisi manajer. Nah, tentunya kita pernah melakukan posisi-posisi sebelumnya, hukum, membuat rasa bersalah dan sebagainya tadi ya sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan situasinya seperti apa dulu gitu kan. Kalau setiap hari misalnya kan terlambat terus katanya kan ya. Ya makanya nanti ya ada sebenarnya materi-materinya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa sebenarnya kita selaku pendidik itu ya, bukan hanya dituntut pengetahuannya ya. Kita kan mendidik dan mengajar ya. Kita mendidik, kita ngajar juga ceritanya itu. Nah, luar biasa sebenarnya ya. Ini ya Bapak Ibu ya materinya disiplin positif yang coba saya jelaskan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, di akhir pertemuan ini silakan Bapak Ibu menuliskan refleksi. Yang pertama, pada saat ini setelah mengikuti materi atau pembebasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa yang ketiga target saya selanjutnya adalah silakan ditulis di kertas satu lembar, jadi dengan dibagikan masing-masing Bapak Ibu menuliskan refleksi. Ya, boleh nama. Kalau udah dikumpulkan Bapak Ibu, saya akan kumpulkan ya udah.
Sudah semua Bapak Ibu? Dah. Jadi selesai sudah diseminasi pembiasan dari saya, Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan masuk, ya, dapat diterima oleh Bapak Ibu sekalian, setidaknya menjadi perubahan lah sedikit, ya, untuk kita dalam proses pembelajaran, tentunya untuk berpihak kepada murid, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.